Kami melakukan konferensi pers ini bukan semata-mata kita tahu semua bahwa saudara Hotman Paris Hutapea sudah diskors 3 bulan. Tidak boleh beracara, tidak boleh melakukan apapun sebagai advokat, baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan. Sadarlah, mudah-mudahan bisa sadar untuk kebaikan dunia advokat kita. Ya, saya bacakan putusannya supaya nggak panjang kemana-mana ini. Ya, ini press release-nya saya bacakan, nanti bisa dibagikan kan? Bisa. Hotman Paris Hutapea terbukti melanggar kode etik dan diberhentikan sementara dari profesi advokat. Segala di dalam kehidupan kita, di samping agama, ada yang lebih penting juga, dan sama pentingnya adalah etika. Kita hidup harus beretika. Kalau kita hidup tidak beretika, finishlah. Bisa kita saksikan apa yang sudah dia lakukan. Dan sudah dilakukan putusan yang menyatakan dia melanggar etika profesinya dan diberhentikan untuk sementara. Ya, saya bacakan di sini. Satu, supaya jelas nih bahwa saya tidak pernah dihukum melanggar kode etik advokat. Waktu pengadilan pertama kode etik, saya pun tidak dihukum. Jelas itu. Kalau dalam konferensi persnya dia bilang dia menang telak 2-0. 2-0 dari mana? Ya, ini bukan soal menang-menangan. Berulang kali saya bilang, saya tidak bicara orang. Manusia yang dipegang mulutnya. Kalau mulutnya tidak bisa dipegang, silahkan teruskan. Saya bacakan lagi, bahwa saya tidak pernah dihukum melanggar kode etik advokat. Baik dalam pengadilan yang pertama maupun yang kedua ini. Dua, bahwa materi pengaduan saya sebagai anggota masyarakat pada waktu itu terhadap Hotman Paris Hutapea kepada Dewan Kehormatan Peradi bukan tentang pamer harta dan pamer perempuan. Bukan, kan dia bilang saya melaporkan dia karena berenang tidak pakai jas, tidak pakai ini. Ya, dia bilangnya kan begitu. Tidak ada, kita tidak melaporkan. Dia mau telanjang di kamarnya, dia mau pangku-pangkuan sama orang, nggak ada urusan sama kita. Bukan kelas kita begitu ya. Tapi apa yang kita laporkan? Satu, Hotman Paris Hutapea dalam menangani perkara rumah tangga tidak mengupayakan jalan damai. Itu perintah profesi. Etika bahwa di dalam perkara soal rumah tangga harus didamaikan. Dia tidak mendamaikan, bahkan membuka semua kepada umum. Kedua, Hotman Paris dalam menangani perkara rumah tangga malah melakukan konferensi pers berkali-kali dan membuat perkara rumah tangga semakin mencuat ke publik tanpa penyelesaian secara hukum. Ngerti ya? Dia bikin konferensi pers. Waktu kita laporkan, saya sampaikan nih, saya tambahkan. Tahu pembelaannya waktu itu? Itu kan anak buah saya. Bukan satria, tidak berani ambil tanggung jawab. Ketiga, Hotman Paris melakukan konferensi pers dan membuat postingan-postingan yang mendiskreditkan saya. Tiga, bahwa adapun amar putusan Majelis Dewan Kehormatan Pusat yang sekarang ini nomor sekian nanti bisa dibaca, menyatakan terbanding teradu Hotman Paris Hutapea terbukti melanggar pasal 6 huruf B, D, dan F Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, pasal 4 huruf A dan pasal 3 huruf G dan H Kode Etik Advokat Indonesia. Menghukum terbanding teradu Hotman Paris Hutapea berupa pemberhentian, ada kata-kata sementara, dari profesi advokat selama 3 bulan. Saya ingatkan, sudah jatuh hukuman, menskors dia 3 bulan.
kalau ada laporan lagi, dihukum lagi, laporan lagi dari pihak lain, kita tahu begitu banyak laporan kepada dia bisa dipecat. Hati-hati dia. Untuk kebaikan dunia advokat kita. 3, bunyinya nih, melarang terbanding terhadap Hotman Paris Hutapea untuk menjalankan profesi advokat di luar maupun di muka pengadilan selama masa pemberhentian sementara tersebut selama 3 bulan. Saya bacakan pertimbangan. Bahwa pertimbangan Majelis Dewan Kehormatan Pusat sebagai berikut. Bahwa perilaku Hotman Paris Hutapea yang membuka masalah rumah tangga ke publik tidak menggambarkan perilaku atau sikap seorang advokat yang harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat. Pasal 3 huruf G KEAI. B. Bahwa Hotman Paris sama sekali tidak mengupayakan damai dalam menangani perkara. Bahwa Hotman Paris sama sekali tidak menggambarkan adanya upaya dan spirit untuk membicarakan dan menyelesaikan permasalahan yang ditangani secara musyawarah kekeluargaan. Saya mau tanya sama kalian, boleh tanyakan sama dia. Ada apa sih iri hati sama saya? Kenapa mesti iri hati sama saya? Saya nggak ada masalah sama dia. Heran juga tuh. Kan berasa paling hebat. Kenapa tanya-tanya terus? Oke, saya terusin nih. C. Bahwa perlakuan seorang advokat ketika tidak sedang menjalankan profesi advokat tidak bisa dilepaskan dan dipisahkan dari profesinya sebagai seorang advokat. Dalam hal mana perbuatan perilaku seorang advokat ketika tidak sedang menjalankan profesi advokat secara sedemikian rupa akan dapat mempengaruhi citra dan martabat profesi advokat itu sendiri. Hal ini dapat dimaknai dari pasal 3 huruf F Kode Etik Advokat Indonesia yang menyatakan bahwa advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat, dan martabat advokat. Nggak ada iri hati, mau kaya, mau bisnis, apapun juga. Jaga kehormatan, martabatmu sebagai advokat. Nggak tahu ya, kalau soal gendong-gendong perempuan, mandi-mandi, tidak pakai jas katanya. Nggak tahu itu terpenuhi nggak pelanggaran kode etiknya. D. Ini masih pertimbangan nih, bahwa surat pemberitahuan pengunduran diri dari Hotman Paris Hutapea sama sekali tidak dapat menggugurkan dan atau menghentikan proses pemeriksaan perkara akuo dalam tingkat banding. Ngerti ya? Mau mundur, mau lari, mau kabur, kena lo hukuman. Ya, sadari itu. Bahwa adanya surat pemberitahuan mengundurkan diri dan berhenti sebagai anggota Pradi merupakan itikat dari Hotman Paris Hutapea untuk menghindari putusan Dewan Kehormatan Pusat. Hal mana bertentangan dengan ketentuan pasal 2 selanjutnya, menuntut seorang advokat memiliki sikap kesatria dalam mempertanggungjawabkan setiap dan seluruh perbuatan perilakunya dalam menjalankan profesi advokat. Saya tambahin deh ya. Waktu sidang pertama, dia sudah tahu, dalam tanda kutip, dia sudah kumpulkan timnya, putusan belum dibacakan nih, dia sudah kumpulin orang-orangnya, dengan pongah bilang dia menang. Ada apa kamu? Bisa tahu, sudah ngumpulin orang. Sekarang pun sudah tahu dia. Kusak, kesana kesini kesana sini, enggak tembus, lari seperti seorang pengecut. Saya tidak bilang dia lari, seperti seorang pengecut yang tidak berani mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saya ulangi, kusuk ke sana, tidak bisa tebus, tahu mau dihukum, hengkang. Silahkan menilai sendiri. 5. Bahwa putusan Majelis Dewan Kehormatan Pusat tersebut di atas telah berkekuatan hukum tetap, sehingga menurut hukum segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh advokat yang bernama Hotman Paris Hutapea dalam menjalankan profesi advokat, baik di dalam maupun di luar pengadilan, adalah cacat menurut hukum, karena yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman
berupa pemberhentian sementara selama 3 bulan. Soal 3 bulan, mau 1 tahun, mau 2 tahun, cacat kau. 6. Bahwa demi hukum kami minta kepada seluruh institusi penegak hukum untuk menolak segala bentuk pendampingan bantuan hukum yang dilakukan oleh Hotman Paris Hutapea, law firm Hotman Paris and Partners. Hari ini kami telah menyusun surat pemberitahuan untuk segera dikirimkan ke institusi Mahkamah Agung, Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, dan institusi terkait lainnya. Itu kode etik mengatakan kalau hukuman berkekuatan hukum disampaikan kepada semua petinggi hukum bahwa yang namanya Hotman Paris Hutapea sudah diberhentikan sementara 3 bulan. Kepada seluruh Majelis Dewan Kehormatan Daerah tingkat pertama untuk mengoreksi diri karena putusannya telah dibatalkan oleh Majelis Dewan Kehormatan Pusat. Ini kami sampaikan kepada majelis yang pertama yang mengatakan bahwa Hotman Paris tidak melanggar kode etik. Waktu itu komentar saya, mudah-mudahan para majelis itu tidak dapat mantu seperti Hotman Paris. Ngerti ya? Supaya tahu itu yang di bawah, supaya tidak lagi jadi hakim majelis dia. 8. Kepada seluruh masyarakat dan klien dari advokat Hotman Paris Hutapea law firm, kami beritahukan bahwa Hotman Paris Hutapea telah diberhentikan sementara dari profesi advokat, sehingga seluruh tindakan hukum yang dilakukan oleh Hotman Paris saat ini cacat menurut hukum.